Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 44 Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta akan memaparkan materi tentang bentuk sediaan obat. Kami kelompok 9 kelas reguler B yang beranggotakan Dresyanti Pagiling, Yuliani Forowa, Titania Gana, dan Yermiat Paresa. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia. Aerosol farmaseutik adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada sistem katup yang sesuai ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga pemakaian lokal pada hidung, aerosol nasal, mulut, aerosol lingual, atau paru-paru, aerosol inhalasi. Emulsi adalah sistem dua fase, yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Jika minyak yang merupakan fase terdispersi dan larutan air merupakan fase pembawa, sistem ini disebut emulsi minyak dalam air. Sebaliknya, jika air atau larutan air yang merupakan fase terdispersi dan minyak atau bahan seperti minyak merupakan fase pembawa, sistem ini disebut emulsi air dalam minyak. Gel atau yang sering disebut jelly merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Imunoserum adalah sediaan mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Imunoserum mempunyai kekuatan khas mengikat venin atau toksin yang dibentuk oleh bakteri atau mengikat antigen bakteri, antigen virus, atau antigen lain yang digunakan untuk pembuatan sediaan. Implan adalah sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi, dengan atau tanpa eksipien, dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Implan dimaksudkan untuk ditanam dalam tubuh, biasanya secara subkutan, dengan tujuan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu lama. Inhalasi adalah sediaan obat atau larutan atau suspensi terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas hidung atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Injeksi adalah sediaan yang ditujukan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain. Injeksi dapat dikonstitusi atau diencerkan dahulu menjadi sediaan sebelum digunakan. Irigasi adalah larutan steril yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga-rongga tubuh. Pemakaiannya secara topikal, tidak boleh digunakan secara parenteral. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vaginal. Plester adalah bahan yang digunakan untuk pemakaian luar, terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit. Plester dimaksudkan untuk melindungi, untuk memberikan daya perekat dan memberikan pengobatan jika melekat pada kulit. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Sediaan salep mata dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat sterilitas.
Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembahasa terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Vaksin dibuat dari bakteria, rickettsia, atau virus dan dapat berupa suspensi organisme hidup atau fraksi-fraksinya atau toksoid. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi. Potio dimaksudkan untuk diminum, diramu, dan diracik sedemikian rupa hingga dimungkinkan untuk diberikan dalam volume dosis tunggal dalam jumlah yang banyak, umumnya 50 ml. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung obat, juga zat tambahan seperti gula atau pemanis lainnya, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet digunakan sebagai obat dalam. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Polirium adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas secara asing, isotonis, karena sediaan ini digunakan untuk membersihkan mata. Tetes mata merupakan sediaan steril yang digunakan dengan cara meneteskan obat di sekitar kelopak mata. Tetes telinga merupakan sediaan yang digunakan dengan cara diteteskan ke dalam telinga. Litus oris atau obat oles bibir adalah cairan agak kental yang pemakaiannya disapukan pada mulut. Doce adalah larutan dalam air yang dimaksudkan untuk pengobatan maupun untuk pembersihan vagina. Enema merupakan sediaan obat berupa larutan ataupun gel yang dimasukkan ke dalam rektum dan kolon untuk merangsang pengeluaran kotoran atau feses, memberikan efek terapi lokal atau sistemik. Epitema atau obat kompres adalah cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau sifat perbedaan tekanan osmosis yang digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Lotion atau obat gosok adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi digunakan sebagai obat luar. Pasta merupakan sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal, dimaksudkan untuk pemakaian luar, digunakan sebagai antiseptikum atau pelindung kulit. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Sediaan padat adalah sediaan yang mempunyai bentuk dan tekstur yang padat serta kompak. Tablet merupakan bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dibuat dengan pemadatan. Pil merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Kaplet merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Demikian video edukasi kami mengenai bentuk sediaan obat. Thank you for watching.